Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, abu dan umu, orang tua ataupun wali murid dari siswa dan siswi SMP IT Darul Iman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah, kemudian berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu dan umu yang semoga dirahmati Allah, sudah cukup lama kita antara pihak sekolah dengan orang tua ataupun wali murid tidak berjumpa secara langsung untuk melakukan pertemuan, temu rahma, ataupun diskusi mengenai perkembangan anak didik kita ataupun anak abu dan umu semuanya. Yang mana seharusnya saat penerimaan rapor mid semester 2 ini kita melakukan pertemuan dengan seluruh wali murid ataupun orang tua. Namun qadarullah dengan keadaan Kota Padang dan juga keadaan kondisi sekolah yang sedang renovasi, maka kemungkinan besar penerimaan rapor mid semester akan diundur bersamaan dengan penerimaan rapor akhir semester. Itu informasi pertama yang ingin kami sampaikan kepada abu dan umu semuanya. Dan juga selanjutnya mengingat sudah selesainya rangkaian kegiatan pesantren Ramadan anak-anak kita yang mana sudah dilaksanakan 2 pekan lebih. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar dan ditutup kemarin yaitu pada hari Kamis. Ya, dipercepat 1 hari yang mana di awalnya adalah pada hari Jumat namun dipercepat pada hari Kamis karena hari Jumatnya merupakan evaluasi oleh kita guru-guru tentang kegiatan tersebut. Abu dan umu yang semoga dirahmati Allah, orang tua dan wali murid, siswa-siswi SMP IT Darul Iman, dikarenakan sudah berakhirnya kegiatan dan sudah memasuki masa liburan yang cukup panjang nih Bapak dan Ibu, yang cukup panjang, maka kami dari pihak sekolah meminta kerjasama dari abu dan umu semuanya, Bapak dan Ibu semuanya, untuk yang pertama adalah pengawasan dan pemantauan terhadap ibadah anak-anak kita. Terhadap ibadah anak-anak kita. Apalagi sekarang kita telah memasuki 10 malam terakhir. Yang mana dari sisi perintah syariat, para orang tua dianjurkan untuk menggiatkan kegiatan ibadah ataupun mengingatkan ataupun memantau ibadah daripada anggota keluarganya, termasuk anak-anak kita. Karena ditargetkan di sana yaitu kita dapat menjalankan ibadah di 10 malam terakhir, terutama nanti ketika di malam Lailatul Qadar yang memang Allah sembunyikan waktunya. Namun Rasul kita Shallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran umum bahwasanya malam Lailatul Qadar tersebut terletak di 10 malam terakhir di bulan Ramadan dan terletak di malam-malam ganjil. Maka kami memohon kepada Bapak dan Ibu kerjasama yang sangat untuk mengingatkan, mengajak, membimbing anak-anak kita. Yang mana tentu kami yakin para orang tua semuanya pasti membimbing anak-anak kita. Namun dikarenakan memang kondisi libur dari guru-guru kita juga ini sedikit mengurangi pengawasan kami dari pihak sekolah terhadap anak-anak kita, sehingga hal tersebut dilimpahkan
sepenuhnya ataupun lebih banyaknya kepada abu dan ummu ataupun orang tua dan wali murid. Abu dan ummu yang semoga rahmati Allah. Dan juga yang kedua, kami mohon kerjasamanya dalam pengontrolan dan pengawasan juga terhadap pemakaian HP ataupun gadget. Yang mana ketika di masa-masa liburan, ini anak-anak cenderung memanfaatkan waktu mereka dihabiskan untuk bermain HP, bermain game online, ataupun yang lainnya. Maka kita sebagai orang tua diharapkan mampu untuk mengontrol hal tersebut sehingga anak-anak kita tidak menjadi orang yang tergantung hatinya kepada gadget. Namun yang kita harapkan adalah tergantung hatinya kepada Al-Quran, kepada ibadah, dan yang lainnya. Bapak dan Ibu yang semoga rahmati Allah. Adapun poin yang selanjutnya yang ingin kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu semuanya, bahwasanya buku agenda Ramadan yang telah kita berikan ataupun kita bagikan kepada anak-anak kita, ini bisa dijadikan sebagai media bagi bapak dan ibu ataupun abu dan ummu semuanya, orang tua dan wali murid, untuk mengontrol dan mencek dari lembaran-lembaran buku agenda Ramadan tersebut. Sehingga ini sedikit membantu untuk kita mengawasi pengontrolan ibadah anak-anak kita. Dan juga Bapak dan Ibu, poin selanjutnya yang ingin kami ingatkan kepada kita semuanya, bahwa pada masa liburan, apalagi mungkin ketika saat setelah Lebaran, sebelum masuk ke sekolah, kita mengingatkan jikalau memang harus pulang kampung ataupun pergi ke tempat wisata dan pergi tempat yang lainnya, tetaplah untuk senantiasa mengawasi ataupun mematuhi protokol kesehatan. Dan sekedar informasi, di Kota Padang, qadarullah, sekarang sudah beranjak lagi kepada zona oranye. Maka kami mengingatkan kepada abu dan ummunya dan kepada anak-anak kita untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, saling mencuci tangan, dan juga menjauhi kerumunan yang di situ berpotensi besar untuk tertularnya virus corona ataupun COVID-19. Dan terakhir Bapak dan Ibu, ucapan syukran jazakumullah khairan kepada semua orang tua tanpa terkecuali atas bantuan selama ini, kerjasama untuk mendidik anak-anak kita, yang mana setelah kita di sekolah memberikan begitu banyak materi, terutama materi-materi yang kita anggap itu berguna untuk akhirat mereka, orang tua juga mengingatkan dan juga menyetujui ataupun mendukung terhadap program-program yang dilaksanakan oleh pihak sekolah. Maka sekali lagi kami ucapkan syukron jazakumullah khairan atas bantuan yang Bapak dan Ibu berikan dan Abu Ummu berikan kepada kita pihak sekolah. Dan sedikit lagi informasi Bapak dan Ibu, setelah Lebaran nanti di tanggal 17, insya Allah anak-anak kita sudah mulai masuk. Bisa dikatakan cuma sepekan atau 2 pekan mereka akan menjalani PBM tatap muka. Selebihnya mereka sudah melalui masa-masa ujian. Maka perlu untuk anak-anak kita untuk mengulang-ulang lagi pelajaran-pelajaran mereka. Baik itu pelajaran-pelajaran umum ataupun pelajaran-pelajaran dirasah, ataupun mungkin murojaah hafalannya. Karena ketika hafalan tidak dimurojaah, maka bisa jadi nanti ketika dia masuk setelah Lebaran seperti menghafal kembali dari awal. Karena ini pengalaman tahunan yang kita dapatkan ketika orang tua ataupun anak tidak perhatian terhadap hafalan Al-Quran yang telah dia dapatkan, maka cenderung hafalan tersebut menjadi lemah, bahkan bisa jadi hilang sama sekali. Wa na'udzubillah min dzalik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Barakallahu fikum jami'an.
Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.